bahwa seperti pemahaman yang terlalu menggebu-gebu, mempersalahkan dan memperbid'ahkan. Arti bid'ah sesat, Pak. Bahasa kita bid'ah itu sesat. Sementara konsep bid'ah, konsep sesat, dalalah. Dalalah itu finnar, dalam neraka. Yang terlalu bangga dan terlalu mudah dan terlalu gampang untuk memponiskan diri ataupun memponiskan orang yang melaksanakan hal-hal seperti ini adalah ahli neraka dan bukan saudaranya. Ya sebenarnya Pak, kalau konsep dalam agama ini adalah konsep, salah satu konsep untuk memperpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi hasanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Tsumma faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, serta kepada seluruh tamu undangan yang telah berhadir di dalam menghadiri jemputan untuk meraih sesuatu keberkahan yang telah Allah sediakan di hari yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, di akhir daripada bulan Rabiul Akhir ini, untuk melaksanakan peringatan ataupun mengenang hari kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wabil khusus penghormatan kepada Bapak Dandim Kota Dumai dan kepada Bapak Kapolsek serta yang mewakili daripada Bapak Kapolres Kota Dumai, dan yang kami hormati serta kami muliakan kepada orang tua kami dari Ketua Pengurus Persatuan Masyarakat Aceh dari Provinsi Riau beserta seluruh jajarannya, dan begitu juga kepada Ketua Hikmah ataupun Permasa dari Kota Dumai beserta seluruh jajaran, dan seluruh wabil khusus kepada panitia, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bertukus lumus dari beberapa hari yang telah lalu, malahan mungkin dari beberapa minggu atau mungkin 1 bulan yang lalu sudah menuangkan pikirannya untuk menghasilkan niat dan nawaitu pada hari ini. Dan wabil khusus lagi kepada seluruh para pemuda dan pemudi serta remaja dan remaji, karena kalau tanpa adanya pemuda, kita yang tua-tua ini tak sanggup lagi Pak ya. Diserahkan semuanya kepada Pak Ketua ataupun Bapak Pembina. Mungkin Bapak Ketua, Bapak Pembina hanya bisa duduk setengah jam, habis itu dah lelah. Maka di sini kita bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pemuda-pemuda kita, wabil khusus pemuda masyarakat Dumai asal daripada Aceh
baik yang kelahiran Aceh sendiri maupun yang sudah kelahiran Kota Dumai, yang tetap ikut menyokong dan mendukung adat, tradisi, kebiasaan yang telah turun-temurun dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, khususnya dari Aceh, yang setiap tahun yang namanya orang Aceh malu, Pak, kalau tidak melaksanakan Maulid Nabi di hari kelahiran Rasulullah. Malu apabila tidak ikut melaksanakan Maulid Nabi. Dan yang lebih istimewanya lagi, kalaulah seandainya seperti yang pernah kita bayang-bayangkan atau kita ingat-ingat memori kita di waktu kecil dulu di kampung halaman, walaupun di rumah kita sendiri pribadi kita sudah mengadakan Maulid Nabi, nanti di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan musalla ataupun menasah istilah di Acehnya, Pak, itu tetap diadakan, itu tetap lagi, walaupun dengan jalan berhutang, beli ayam 1 ekor dengan mengutangkan, namun tetap diusahakan untuk merayakan hari kelahiran Rasulullah. Begitu sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan dengan tradisi yang kita tetap jalankan di luar kampung halaman kita, di dalam perantauan kita yang seperti ini, menjadi satu hal yang akan tertanam di dalam batin, di dalam jiwa anak-anak keturunan kita yang mungkin mereka kelahiran di perantauan, Pak, yang mungkin terkadang, maaf cakapnya, bahasa daerah kita sendiri, bahasa Aceh, mungkin sudah agak payah mereka untuk berbahasa. Namun dengan kita perkenalkan hal ini step by step, sedikit demi sedikit, insya Allah mereka bisa mempertahankannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali semua alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita pulangkan dan kita tuangkan hanya terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita, sehingga kalaulah seandainya Allah meminta ganti, kalaulah seandainya Allah minta bayar, Pak, atas apa yang telah Allah berikan, mungkin tak terhitung berapa yang harus kita bayarkan. Maaf, mungkin dengan gajinya seseorang direktur di Pertamina takkan terbayarkan. Bayangkan saja, Pak, kalau seandainya Allah mentakdirkan kita menghirup udara ataupun nafas harus pakai oksigen dari pagi sampai malam. Kira-kira berapa tabung habis, Pak? Berapa tabung, Pak? 5 tabung. Katakanlah korting 3 tabung. 1 tabung berapa ratus ribu, Pak? 150 kali 3, 450. Katakan 500 ribu satu hari. 500 ribu, Pak, itu untuk tabungnya aja baru, Pak, belum obatnya lagi. 500 ribu satu hari, 1 bulan. 1 bulan dah berapa, Pak? 15 juta ya. 1 tahun, kalaulah Allah minta bayar. Tetapi alhamdulillah Allah tak pernah meminta bayar kepada kita. Malahan, maaf cakapnya, dengan rahman dan rahimnya Allah, kita masih berlaku sekehendak hati kita dalam keseharian. Allah tetap beri kepada kita kesempatan. Maka walaupun di dalam beberapa keterangan-keterangan yang kita baca dan kita dengar selama ini, alhamdulillah, membacakan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah itu hukumnya sunat. Menzikirkan alhamdulillah itu hukumnya sunat. Namun kalau kita ingat dengan hakikat diri kita, ini bukan lagi sunat, Pak, dah wajib. Dah wajib, Pak. Sehingga saking wajibnya Nabi menganjurkan. Nabi menganjurkan kepada kita di ketika terbangun daripada tidur, dianjurkan terhadap kita untuk membaca doa bangun tidur, Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Segala puji milik bagi Allah yang ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da amatana, setelah Allah matikan. Seandainya tak Allah bangunkan, sah. Allah tak bangunkan kita pagi hari, sah, Pak. Tapi dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah bangunkan. Karena kita masih ada wacana, masih ada tanggung jawab yang akan kita laksanakan, Allah bangunkan. Namun pertanyaannya, Pak, Bu,
Sudah sekian puluh tahun kita hidup, umur usia kita 40, ada yang 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun. Sudah sekian ratus ribu hari, 360 hari dalam satu tahun. Kita kali 40 tahun sudah usia kita. Berapa kali yang ada terucapkan di ketika terbangun dari tidur, membaca sekurang-kurangnya Alhamdulillah. Begitu terbuka mata kita, Alhamdulillah ya Allah. Berapa kali yang kita laksanakan ya Pak? Mungkin boleh dikatakan malu kita di ketika menghitungkan dengan jari Pak. Nah, namun kenyataan sekarang apa Bu Pak? Bangun tidur apa yang kita laksanakan sekarang kalau zaman saya sekarang? Hah? Apa? Begitu bangun tidur belum cuci muka lagi Pak. Nah, tengok WA masuk, pesan masuk, panggilan masuk. Kalau yang laki-laki, nah kadang-kadang lah tambah dengan sambil buka HP, rokok dulu Pak. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita senantiasa kita mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah, maka Allah akan masukkan kita dalam golongan manusia yang la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mau bersyukur, maka akan kutambah, kata Allah. Lalu salawat beriring salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para kaum ulama, mutakaddimin, mutaakhirin, mu'tabar, mu'tabirin, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang diberikan kesempatan untuk hidup dan bertatap muka dengan kita bersama-sama. Maka mari sama-sama kita saling untuk doa mendoakan, saling sama-sama untuk kita untuk seia sekata. Dan buktinya Bu Pak, mendoakan antar sesama ini hukumnya wajib. Bukti mana? Buktinya setiap kita selesai dari sholat, baik itu sholat berjamaah maupun sholat sendiri, selalu kita mengucapkan Allahumma ufir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ditutup dengan wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkan jugalah untuk saudara-saudaraku yang seiman, yang saudara-saudaraku yang seislam. Ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah, ampunkan kesalahan mereka ya Allah. Kalaulah seandainya kita selalu dan senantiasa beriktikad dan untuk membiasakan membacakan hal yang demikian Bu Pak, tetapi dalam kehidupan sehari-hari saling kita tuding menuding, saling keinginan ataupun perbuatan kita sehari-hari untuk saling sikat menyikat, sikut menyikut, saling menuduh antara satu dengan yang lain, saling zalim menzalimi, saling sakit menyakiti, percuma, tak usah membaca doanya. Tak ada guna doa kita bacakan Pak. Istilah bahasa Aceh kebohi babah. Mulut berbuih berbusa, capek kita mengucapkan wali jami'il muslimin wal muslimat wali jami'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat, di belakang mengunjingkan orang, di belakang menuding ke saudara kita, walaupun orang tersebut bersalah, walaupun orang tersebut susah, walaupun orang tersebut berbuat sesuatu yang tidak mengenakkan pikiran dan jiwa kita. Ibu dan Bapak, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah, maka mari selalu dan senantiasa kita mintakan kepada Allah, Allah tanamkan sifat afwah ataupun sifat pemaaf ataupun sifat santun menyantunkan antara satu dengan yang lain, dengan kita saling mengucapkan wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Terlebih-lebih kita yang laki-laki Pak, kalau selama di dalam konsep hidup kita tidak bisa dan tidak mau memaafkan orang, kalau selama di dalam hidup kita dengan memakai konsep tidak mau menerima kekurangan dari orang lain, kalau selama dalam hidup kita menanam konsep kita lebih sombong daripada orang lain, maka Pak tidak usah ikut Jumat. Kok gitu Pak? Tidak usah ikut Jumat. Kenapa? Karena dalam ibadah Jumat ada yang namanya diwajibkan membaca rukun khutbah Jumat. Salah satu daripada sekian banyaknya rukun khutbah Jumat, ada di akhir daripada khutbah, khatib selalu membacakan
Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat. Si makmum atau kita jamaah, amin. Amin. Apa yang kita aminkan? Kalau seandainya masih dalam prinsip hidup kita tidak mau menerima kekurangan orang, seandainya dalam prinsip hidup kita tidak mau ataupun tidak mau kalah daripada orang lain, selalu mengunjingkan orang lain, selalu memandang orang remeh, tak usah ikut Jumat. Percuma ibadah yang kita lakukan. Karena ibu dan bapak, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup beribadah, tujuan ibadah untuk apa, Pak? Hanya untuk mendapatkan sahnya saja atau mendapat ganjaran? Tujuan ibadah kita yang kita laksanakan, baik sholat, puasa, bersedekah, tidak ada orang yang tidak beribadah tujuannya untuk hanya sekedar mengeluarkan begitu saja, hanya sekedar untuk melakukan itu saja, tapi tujuannya untuk mendapatkan ganjaran dan nilai dari Allah. Kalau seandainya ibadah kita untuk ingin mendapatkan nilai dari Allah, maka tinggalkan perkara yang tadi. Ibu dan bapak, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah, selawat dan salam kembali kita ulangi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini suatu kewajiban, wajib terhadap kita untuk membacakan salawat, bukan lagi sunat. Bukti wajibnya dalam salat, apabila salawat lupa dibacakan atau sengaja ditinggalkan, maka salat akan tidak sah. Dalam rukun dan di dalam rukun salat termasuk membaca salawat kepada Rasulullah, ini hukumnya wajib. Maka apabila ini ditinggalkan, maka tidak sah salatnya. Dan saking ini ditekankan, dikala dan di saat kita melaksanakan dan membacakan salawat pada tahiyatul awal, pada tahiyatul awal lupa kita membaca salawat kepada Nabi, atau sengaja kita tinggalkan, maka sunat hukumnya bagi orang yang sholat tersebut untuk menempel kekurangannya ataupun kesilapannya di dalam tahiyat awal tadi dengan melaksanakan sujud sahwi. Saking perlu dan pentingnya berselawat kepada Rasulullah. Dan salah satu alasannya lagi ibu dan bapak, bahwa kita ini hidup menumpang, Bu, Pak. Percaya menumpang, Pak? Apa bukti percaya kita menumpang hidup, Pak? Oh, milik Allah, itu sudah jelas. Selain daripada itu, Allah menjelaskan di dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad la khalaqtud dunya wa ma fiha. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan 3 kali diulang-ulangi. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, takkan kuciptakan langit dan bumi beserta isinya. Khalaqtud dunya wa ma fiha li ajalika, kuciptakan engkau, kuciptakan langit dan bumi karena engkau, wa khalaqtuka li ajali, dan kuciptakan engkau karena aku. Dan Rasulullah pun mengatakan dan menjelaskan, innamal mu'minun minni inni minallah. Bahwa sesungguhnya aku, orang-orang yang beriman itu dasarnya dari aku. Seluruh manusia dasar dari aku, dan aku dasarnya dari Allah. Jadi artinya ibu dan bapak, langit bumi beserta isinya, apapun yang ada di permukaan langit dan bumi ini Allah peruntukkan untuk Rasulullah, bukan untuk kita. Kita menumpang ibu pak. Itu pun menumpang untuk yang kesekian kali, bukan untuk yang pertama. Kita menumpang hidup di dunia ini untuk kesekian kali, untuk sisa-sisanya lagi, Pak. Bekasan kotoran orang, bekasan kotoran makhluk lain, bekasan tempat makhluk yang lain membuang hajat, membuang kotoran, sisa-sisa daripada mereka berbuat keburukan, letakkan untuk kita. Buktinya apa? Siapa makhluk yang pertama sebelum manusia diletakkan oleh Allah di permukaan bumi? Kita manusia ini bukan makhluk yang pertama. Kita manusia ini bukan orang yang pertama untuk duduk di permukaan langit dan bumi ini. Orang yang pertama Allah letakkan setelah Allah ciptakan malaikat, orang yang pertama Allah letakkan, makhluk yang pertama yang salah satunya Allah letakkan, yaitu jin. Maka ini hikmah dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia, tak kuciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, urutan ayat. Wa ma, dan tidak khalaqtul jinna, aku ciptakan, aku jadikan jin dan insan. Jin urutan pertama. Memberikan pemahaman bagi kita bahwa kita bukan makhluk yang pertama Allah letakkan di permukaan bumi. Makhluk yang kesekian, Pak, makhluk mengambil sisa. Bangga pula menjadi orang. Makhluk sisa kita ini, Pak. Inilah buktinya. Di mana dan di dalam surat Al-Baqarah diceritakan. Di ketika Allah menyatakan, dan ini ja'ilun fil ardi khalifah, kepada malaikat Jibril. Hai Jibril, aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi ini, kata Allah. Apa jawaban Jibril pada saat itu, Pak? Ya Allah, untuk apa engkau menciptakan lagi manusia? Untuk apa engkau menciptakan lagi makhluk? Sementara kegiatan mereka yang sudah mereka lakukan tufsidud dima, melakukan pertumpahan darah, pembunuhan, kezaliman, kerusakan di permukaan bumi-Mu, ya Allah. Untuk apa? Dan sesuai dengan pituah daripada orang tua-tua kita, mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah kepada yang benar. Kenapa malaikat Jibril pada saat itu berani menjawab dan protes kepada Allah? Ya Allah, itu apa kau jadikan lagi, ya Allah? Hanya untuk menumpahkan darah, hanya untuk berbuat kerusakan di permukaan bumi-Mu, ya Allah. Kenapa? Karena malaikat Jibril pada saat itu sudah melihat contoh makhluk yang telah Allah tempatkan di permukaan bumi. Siapa malaikat? Makhluk para jin. Ibu dan bapak, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah, maka berterima kasih kita kepada Rasulullah. Rasul Allah jadikan, Rasul Allah tempatkan, dan Allah zahirkan jasad insan manusianya pada 12 Rabiul Awal. Maka berterima kasih kita dengan salah satu yang kita laksanakan ini. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh orang tua kita tadi, ketua pengurus dari Hikmah dan ketua pengurus permasa dari provinsi, makanya tak asing, Pak, kalau kita masyarakat Aceh, kalau di masyarakat Aceh kadang ada sampai 3 bulan, malah ada 4 bulan, Pak. Jadi jangan sungkan-sungkan, Pak, apabila ada undangan Maulid Nabi dari persatuan-persatuan Aceh yang sudah 3 bulan, Maulid Nabi apa juga lagi nih, gitu. Jangan sungkan, Pak. Inilah saking antusiasnya kita, dengan tujuan tiada lain dan tiada bukan, hanya mencapai dan ingin untuk memperoleh sesuai dengan tema yang ada di sini. Karena konsep daripada ayat yang telah Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab, bahwa laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa sungguh adalah pada diri Rasul itu adalah suri tauladan, contoh yang sangat luar biasa. Tak ada contoh yang lain. Dan di dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita, suri tauladan kepada kita, tidak ada yang lain yang beliau contohkan. Yang beliau contohkan hanya akhlak manusia. Buktinya Rasul sampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya aku diutus ini ke permukaan bumi untuk mutammimah, untuk menyempurnakan akhlak. Bukan tak ada berakhlak, sudah ada manusia berakhlak diberikan oleh Allah, tapi sudah banyak hilang dan lupa. Maka dikarenakan sudah banyak hilang dan lupa ini, Pak, salah satu hikmah doa yang diajarkan dalam Al-Quran, maka sering-seringlah hafalkan, sering-seringlah bacakan. Apa doanya? Rabbana la tuzi' qulubana, ya Allah, ya Tuhanku, la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau kosongkan hatiku, ya Allah. Ya Allah, jangan kau cabut dari hatiku, ya Allah, terhadap apa yang telah kau berikan hidayah dan petunjuk kepadaku, ya Allah. Sering kita hafalkan. Karena apa, Ibu dan Bapak? Sesuai dengan salah satu konsep hadis tadi. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah dengan manusia yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalam. Allah ajarkan adab dan etika. Tapi semakin hari, semakin waktu, adab tersebut sudah merosot. Semakin hari, semakin waktu,
pengetahuan mereka sudah merosot, sehingga Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kembali yang ada tadi, untuk memperkenalkan kembali kepada kita. Dan ini zaman, ini masa kita sudah berada juga pada masa hampir seperti masa jahiliyah. Walaupun dalam konsep meneladani akhlak Rasul di era modern, menurut pikiran kita era modern, tetapi menurut kehendak hukum, keadaan yang ada pada saat sekarang hampir sama dengan keadaan kita di masa zaman jahiliyah. Jahiliyah dalam artian itu apa? Bukan orang bodoh. Jahiliyah yang diartikan dalam bahasa selama ini bukan bodoh, tetapi manusia yang pintar akan tetapi tidak berakhlak. Buktinya apa, Pak? Siapa manusia yang zaman saat sekarang ini yang bisa membuat seperti piramida yang ada di Mesir, Pak? Dengan canggihnya era modern, dengan canggihnya globalisasi yang ada pada saat sekarang, kemajuan zaman yang ada saat sekarang ini, dengan dunia internet, dunia ini dan itu segala macam, ada enggak manusia yang bisa membuat sama piramida yang ada di Mesir, Pak? Yang sudah puluhan jutaan ribuan tahun, yang sampai detik saat sekarang tidak tergoyahkan. Ada enggak, Pak, manusia yang bisa saat sekarang? Ada. Ada enggak manusia yang zaman saat sekarang bikin bangunan tak perlu pakai semen, Pak? Susah, harus pakai semen. Orang dulu bodohkah mereka? Tak bodoh. Mereka pintar, tetapi jahil. Dalam arti jahil di sini, mereka tidak mempunyai etika, berbuat sekehendak hatinya, melaksanakan semaunya, apa yang teringat dalam perutnya, apa yang teringat di pikirannya, itu yang dilakukan. Sementara akhlak adalah sesuatu sifat yang diberikan dan diletakkan oleh Allah di dalam kalbu. Berarti manusia yang seperti manusia yang tidak menghidupkan dan tidak mempergunakan hatinya untuk berpikir dan bertindak. Ibu dan bapak, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah, sebelum sedikit kita berpanjang lebar kembali, dalam kesempatan yang singkat ini, mungkin dalam era dan zaman yang ada pada saat sekarang, sebagian dari kita sering mendengarkan ataupun malahan boleh dikatakan Pak Dandim dan Pak Kapolres dan Pak Kapolsek, ini memang salah satu tugas kami juga. Kebetulan saya di Duri, termasuk dalam tim penyuluh agama dari kecamatan, dari Kementerian Agama. Kami memang setiap tahun dan beberapa setiap semester kami diminta, apalagi saat sekarang ini kami lagi diminta untuk pendataan tentang pemahaman-pemahaman yang radikalisme, pemahaman-pemahaman yang untuk membuat provokasi antar sesama umat. Jadi di sini ini yang sangat kita sayangkan juga, bahwa seperti pemahaman yang terlalu menggebu-gebu, mempersalahkan dan memperbideahkan. Arti bideah sesat, Pak. Bahasa kita bideah itu sesat. Sementara konsep bideah, konsep sesat, dalalah. Dalalah itu finnar, dalam neraka. Yang terlalu bangga dan terlalu mudah dan terlalu gampang untuk memponiskan diri ataupun memponiskan orang yang melaksanakan hal-hal seperti ini adalah ahli neraka dan bukan saudaranya. Ya sebenarnya, Pak, kalau konsep dalam agama ini adalah konsep, salah satu konsep untuk memperpecah belah. Tetapi karena sesuai dengan aturan negara kita, tidak terlalu bisa kita terlalu untuk apa. Tetapi kalau maaf, kalau kami sistem di Aceh, Pak, yang apabila berbeda dengan pemahaman yang sudah ada, dengan kegiatan yang sudah ada, di stop. Tak mau di stop dengan secara lisan, ya udah. Dengan secara kekeluargaan, tak mau secara kekeluargaan, ya udah diusir dari kampung. Tujuan bukan radikal. Tujuan untuk jangan terjadi berwarna-warna masyarakat kita. Sehingga bisa seayun selangkah, seiring sejalan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu dan Bapak, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah, maka untuk menjawab hal yang demikian, apakah yang kita laksanakan ini ada dasarnya?
Apakah yang kita lakukan ini ada pedomannya? Apakah yang kita perbuat ini ada referensinya? Apakah yang kita lakukan seperti ini, udah seperti inikah tuntutan sebenarnya? Nah, ini kembali kepada akhlak lagi. Maka dalam hal ini kebetulan ada saya bawakan, saya fotokopikan, tapi kebetulan ini dalam berbahasakan bahasa Arab, tapi ringkasannya di dalam kitab ini rangkuman daripada ataupun cuplikan daripada kitab I'anatul Talibin pada jilid yang ketiga, di dalam bab walimah, dalam bab berpesta. Di sini ada dijelaskan ibu dan bapak bahwa asal dan dasar dipertanyakan, apakah dasarnya untuk pelaksanaan maulid tersebut, apakah boleh, apakah bid'ah, apakah baik, apakah bagus, apakah bersalahan? Maka dijawab oleh para ulama-ulama terdahulu di sini, ini adalah sesuatu perbuatan yang memang tidak selama di Rasulullah tidak pernah melakukan. Tetapi ini adalah termasuk perbuatan yang tak dilakukan oleh Nabi, tapi perbuatan yang baik dan bagus. Karena di sini mengandung dan menilai nilai kebaikan yang sangat luar biasa. Namun, dari keterangan-keterangan yang ada di sini, Pak, dari keterangan-keterangan yang ada di sini, sebaiknya ada baiknya kita mohonkan kepada Allah untuk tahun-tahun yang akan datang bisa kita laksanakan lebih sesempurna mungkin, sesuai dengan apa yang telah dianjurkan. Salah satunya, salah satu dasar kejadian dahulu di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid hidup seorang pemuda, Pak, yang pemuda tersebut sifatnya memang jadi bodrek dalam kampung. Tahu bodrek, Pak? Jadi beban sakit kepala orang kampung, Pak. Jadi beban sakit kepala orang kampung. Serba terlalu berlebihan. Overacting. Terlalu berlebihan, terlalu ini, terlalu wah, terlalu itu. Orang-orang tampil, orang serba cap mau, tetapi terlalu banyak berlebihan sehingga orang agak sering jenuh juga dengan kelakuan si pemuda tadi. Setiap hari seperti itu, Pak. Setiap hari ukurannya, Pak. Masyarakat di kampung kalau udah ndak ada dia, ndak kelihatan dia di kampung, senang orang kampung. Itu ukurannya. Tapi kalau udah nampak kelihatan dia pulang kampung, katro ulung penyakit. Udah datang lagi penyakit gitu. Jadi, namun ada kelebihan si pemuda ini, Pak. Ada satu kelebihan si pemuda ini dalam kitab ini diceritakan. Kelebihan si pemuda ini setiap masuk bulan Rabiul Awal. Pelaksanaan Maulid Nabi kan 12 Rabiul Awal, Pak. Setiap masuk 1 Rabiul Awal, dia, Pak, berkemas-kemas. Yang rambut sembrono, pakaian compang-camping, pakaian tak bersih apa segala macam. Pokoknya keadaan tubuhnya servis. Pergi ke salon, pergi ke tukang pangkas, di servis badannya, dibersihkan ini, beli pakaian yang baju, rumah-rumah pun dibersihkan. Lalu begitu datang masa peringatan Maulid Nabi, dibelinya makanan, Pak. Dibelinya makanan, dimasaknya makanan sebanyak-banyaknya dengan uang pribadinya. Ini dengan uang pribadi. Jadi ini salah satu pedoman bagi kita. Dikala dan di saat ingin melaksanakan acara Maulid Nabi, tak kita laksanakan di rumah masing-masing, kita laksanakan secara berjamaah seperti ini. Ayo kita jor-joran. Karena ini salah satu pedoman, jor-joran, jangan hitung-hitungan. Jadi dibelilah makanan dengan uang yang ada, stok dana yang ada dihabiskan. Lalu dimasak dan diundanglah tamu undangan. Masyarakat diundang semuanya, anak yatim piatu diundang. Disantuni anak yatim piatu. Karena ini salah satu kebiasaan Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa aku dengan orang yang mencintai dan menyayangi anak yatim seperti ini. Maka bagi kita, karena Rasulullah sangat sayang dan sangat-sangat sayang kepada anak yatim, maka salah satu momen seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah,
dalam hal momen seperti ini, jangan kita lupakan seperti anjuran daripada Pak Ketua kita tadi dan yang telah kita laksanakan selama ini. Malah lebih-lebihkan kalau bisa. Nah, Ibu dan Bapak orang tua kami yang dimuliakan Allah, singkat kata dan singkat cerita. Jadi setiap tahun seperti itu, setiap saat seperti itu. Diundang orang makan di rumahnya, lalu dibacakan sholawat. Dalam kalimat ini disebutkan dibacakan zikir maulid. Di antara lain zikir maulid tersebut seperti yang terdapat dalam kitab Barzanji. Ada dibacakan Qissatul Maulid At-Tadi'ul Imla Abismi Zatil Aliyah. Dan ada dibacakan marhaban. Dan salah satu faedahnya di dalam kitab Barzanji itu, Pak, dengan membacakan salawat, zikir, salawat, marhaban, Barzanji tadi, Pak, pada saat itu terlebih-lebih di ketika kita membacakan kalimat marhabaya marhaban, marhabaya Rasulullah, pada saat itu diriwayatkan bahwa Rasulullah memang betul-betul datang menghampiri kita. Jadi sebenarnya hakikatnya yang kita raih dan kita idam-idamkan di dalam pelaksanaan maulid seperti ini adalah kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rindu kita, sangat kita rindukan kedatangan Rasulullah. Kita mengharapkan syafaat beliau. Tetapi ketika kita melaksanakan acara, kita tidak pernah ataupun jarang, ataupun malah dengan alasan ini dan alasan itu, kita mengantisipasi ataupun menghindari. Maka coba Bapak, Ibu, orang tua kami, yang orang-orang yang dasar-dasar dari Aceh, coba lihat dan perhatikan yang dilaksanakan oleh orang tua-tua kita di kampung. Di kita yang mengadakan acara maulid di Menasah. Malahan berlomba-lomba. Grup dari kampung A diundang, grup kampung B diundang. Malahan tiga kelompok, 4 kelompok diadu, bukan untuk bertanding. Untuk saling memperbanyak membaca sholawat, membaca zikir maulid. Nah, kita di perantauan ini yang sudah agak terlalu kurang. Dan mudah-mudahan ke depan, di tahun-tahun berikutnya, ini yang kita lebih utamakan. Kalau untuk makan nih Pak, maaf cakapnya Pak, berhenti tak berhenti acara jam 12 tak makan. Ya nak Bu? Ya nak Bu Pak? Berhenti tak berhenti acara, selesai tak selesai acara, habis tak habis acara, tetap habis zuhur, makan. Mau disambung lagi, sambung silakan. Nah, Ibu dan Bapak orang tua kami yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang dilakukan oleh salah seorang sahabat tadi, salah seorang pemuda tadi yang hidup di zaman Harun Ar-Rasyid. Nah, lalu pada satu hari pemuda ini meninggal. Dikala pemuda ini meninggal, tahu orang kampung, tahu masyarakat, si fulan dah meninggal, pemuda dah meninggal. Ada yang senang Pak, alhamdulillah, ada je. Hilang penyakit kampung ni katanya. Ada yang bersyukur, ada yang tercengang, ada yang ini dan ada itu, sehingga tak banyak orang datang melayat, Pak. Lalu akhirnya ketika didengar oleh Harun Ar-Rasyid, pemimpin pada saat itu, Khalifah Harun Ar-Rasyid, seorang gubernur yang sangat luar biasa, mendengar berita pemuda tadi meninggal, maka langsung Harun Ar-Rasyid membuat live streaming. Live langsung buat bikin pengumuman. Nah, itu istilah zaman saat sekarang ya. Lu bikin pengumuman di masjid, bikin pengumuman di menara. Hai masyarakatku, Fulan bin Pulin, si pemuda yang selalu ini dia sudah meninggalkan kita. Ayo mari kita datang beramai-ramai ke rumah salah seorang dan salah satu daripada wali-walinya Allah. Harun Ar-Rasyid langsung mengungkapkan, itu adalah wali Allah, itu adalah aulia. Mari kita datangi. Sehingga masyarakat terkejut. Harun Ar-Rasyid secara zahiriah tidak sering berjumpa dengan pemuda tadi. Tetapi kenapa Harun Ar-Rasyid berani menyatakan pemuda itu adalah seorang wali Allah? Akhirnya datanglah masyarakat melayat sampai diantarkan ke kuburan. Setelah pulang dari kuburan pada malam hari, Pak, seluruh masyarakat yang hadir Allah takdirkan dengan izin Allah, dengan kudrah dan iradah Allah. Seluruh masyarakat yang hadir di pemakaman pada saat itu, Allah takdirkan bermimpi bertemu dengan pemuda tadi. Bermimpi pada malam harinya bertemu dengan pemuda tadi
yang dalam keadaan si pemuda tersebut sedang duduk enak di satu singgasana, di satu kursi kerajaan yang sangat-sangat megah, didampingi oleh beratus-ratus bidadari. Sehingga masyarakat, orang yang bertemu dalam mimpi pada saat itu, semuanya bertanya, "Hai pemuda, maka apa ini yang keadaan yang kau dapatkan? Kenapa seperti ini kejadiannya? Apa yang kau lakukan semasa hidupmu sehingga sementara dalam hidupmu kau bikin sakit kepala orang, sementara dalam hidupmu kau bodrek dalam kehidupan, sementara dalam kehidupanmu orang banyak yang tak senang dengan kau, terlalu banyak berlebihan ini dan itu segala macam. Tetapi kenapa kenyataan Allah berikan seperti ini? Apa gerangan yang terjadi?" Ini yang dipertanyakan oleh mereka. Dan dikala dan di saat pemuda tadi menjawab, "Aku memang orang yang sangat banyak kekurangan. Aku memang orang yang sangat banyak berbuat salah kepada masyarakat. Masyarakat banyak benci dan tak suka denganku. Kelakuanku memang kelakuan orang yang jelek. Tetapi yang setiap tahun dan setiap saat aku laksanakan tak pernah kulupakan. Begitu masuk bulan Rabiul Awal, dengan kebanggaan hati dan kesenangan hati dan harunya hati, dan dengan derayan air mata, kupersiapkan segala-galanya, kulakukan dan kukorbankan harta bendaku, waktuku untuk memuliakan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kalian lihat selama ini. Maka inilah yang diberikan oleh Allah kepadaku." Artinya ibu dan bapak, orang tua kami, dan banyak beberapa cerita-cerita yang lain di dalam kitab ini. Dalam kitab I'anatul Talibin salah satunya, itu dijelaskan beberapa cerita-cerita yang lain tentang keagungan daripada memuliakan ataupun memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kenapa ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang kemerosotan demi kemerosotan dari nilai-nilai yang telah diajarkan, tiada lain dan tiada bukan seperti yang kita sampaikan tadi, merosotnya tentang akhlak daripada diri manusia. Maka Rasulullah diutus untuk menyempurnakan. Dan yang kita sanksikan ibu dan bapak, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa salah satu tanda-tanda kiamat datang, bahwa yarfa'ul ilma, Allah mengangkat ilmu pengetahuan. Makna daripada Allah angkat ilmu pengetahuan dalam tanda-tanda hari kiamat, bukan hanya sekedar para ulama Allah wafatkan, para tuan-tuan guru Allah wafatkan, tidak. Bukan hanya seperti itu, tapi musibah yang terbesar yang terjadi dari diri kita dan yang kita rasakan. Dan ini bukti nyata, tanda kiamat tersebut memang betul-betul sudah diambang mata kita, bahwa Allah mengangkat ilmu pengetahuan kepada manusia dari diri manusia, dalam artian mereka tahu tetapi mereka tidak mau berbuat. Mereka tahu tapi tak mau berbuat. Ataupun ada kala mereka dikala dan di saat diajak untuk melaksanakan untuk menghidupkan majelis taklim, tahu mereka hukum majelis taklim ini kewajiban. Sehingga malahan di dalam hadis kan, tarkut ta'allumi kabiratun, meninggalkan menuntut ilmu agama itu adalah dosa besar. Jadi jangan kita pikir ibu dan bapak hanya untuk meninggalkan sholat dosa besar. Tarkut ta'allumi kabiratun, meninggalkan menuntut ilmu dosa besar. Dan ini kewajiban dan kenyataan. Dan salah satu yang disampaikan, bahwa salah satu tanda-tanda kehidupan akhir zaman, ini bukti nyata. Kenapa kita selama ini tidak terlalu peduli? Kenapa selama ini kita hanya yang kita kemukakan adalah egoisme kita masing-masing? Salah satu yang disampaikan bahwa di dalam menuntut ilmu tersebut, salah satu tanda-tanda akhir zaman, manusia tidak lagi peduli dengan hukum taharah, baik suci secara syariat maupun suci secara hakikat. Suci secara syariat, suci badan, pakaian, tubuh. Suci secara hakikat, suci hati. Bersihkan hati, bersihkan akhlak. Makanya ibu pak,
hakikat daripada Dajjal sebenarnya yang turun di akhir zaman, tanda-tanda kiamat, bukanlah sebenarnya yang kita tunggu. Kalau memang betul-betul kita tunggu Dajjal yang satu mata itu tuh luar biasa, satu pun tak akan ada yang selamat. Maka Allah takdirkan sebelum Dajjal itu datang, orang-orang yang baik-baik Allah jemput terlebih dahulu. Tapi hakikat sebenarnya kan dibayangkan dalam hadis bahwa Dajjal itu adalah makhluk yang Allah turunkan di permukaan bumi dengan makhluk yang hanya mempunyai mata satu. Sebenarnya itu simbol, Pak. Hikmah. Kenapa dikatakan mata satu? Manusia Allah ciptakan dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia Allah ciptakan dengan sesempurna-sempurna mungkin. Mata secara zahiriah mempunyai dua, kanan dan kiri. Mata manusia baik secara prinsip dasar hakikatnya ada mata batin dan ada mata zahir. Nah, kenapa Allah turunkan tanda akhir zaman, kiamat akan didatangkan dengan datangnya Dajjal. Dajjal itu adalah makhluk yang sebelah mata. Karena pada akhir zaman, manusia kebanyakan hidup hanya satu mata yang dipakai. Hanya mata zahir. Mata hati tidak lagi mereka pakai. Ini hakikat sebenarnya Dajjal tadi. Makhluk yang sudah tidak mempunyai, yang sudah buta mata hatinya. Hanya mempunyai mata satu, yaitu mata zahiriyah. Nah, ibu dan bapak, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah, maka banyak akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang tertentu yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Mungkin selama ini ataupun mungkin pernah kita di sini di Dumai, mungkin pernah saya sampaikan, Pak. Nah, mungkin bagi ibu-ibu ataupun bapak ya, ini kita ulangi lagi ya, Pak, Pak Ketua. Salah satu akhlak kita, Pak, kita sholat, ya. Sholat pakai sejadah, Pak, pada ibu, pakai sejadah. Nah, sholat kita di rumah, kita bentangkan sajadah kita, ya Pak, kita bentangkan sajadah, Pak. Kurang lurus sajadah dibentangkan, Pak. Kebetulan kiblat lurus, begitu bentangkan sajadah agak miring. Pakai apa diluruskan, Pak? Kaki lah ya. Sajadah gunanya untuk apa, Pak? Untuk kita alat untuk berkomunikasi dengan Allah. Pak, maaf Pak ya. Dengan Pak Jenderal kita di Jakarta ataupun di provinsi, kita hanya dengan kasar ataupun dengan tanpa dengan kurang kesopanan sedikit, Pak, diusir nggak, Pak? Diusir. Ini sudah jelas tempat kita meminta. Habis sholat pun, Pak. Di mana adab kita, Bu, Pak? Lagi buka pengajian, lagi buka batu demino. Lagi buka pengajian, lagi buka berbincang-bincang dengan orang. Lagi buka ini, lagi buka zikir, dia sibuk dengan kegiatan yang lain. Lagi kita bersama dia, lagi kita bertahlil, dia sibuk mengunjingkan orang. Adab apa yang kita pakai? Banyak lagi, Pak. Adab diajarkan oleh Rasulullah. Minum dianjurkan dengan tangan kanan. Minum dianjurkan dengan jalan duduk. Kebiasaan pakai dispenser rumah lah, Pak. Pakai dispenser di rumah, Pak, kan? Dispenser itu kadang-kadang letaknya di belakang. Kadang-kadang letaknya di sudut. Ada bangku enggak, Pak, biasanya? Dekat-dekat dispenser. Biasa enggak? Ada gelas. Begitu siap. Minumnya gimana, Pak? Udahlah tegak berdiri pakai kiri pula lagi. Sementara adab diajar Rasulullah, minum jalan duduk, dengan duduk minum dengan jalan pakai tangan kanan. Karena kecanggihan modern. Nah, modern, Pak. Karena modern, Pak. Bu, ibu-ibu dulu kalau di kampung cuci pakaian pakai mesin cuci enggak? Enggak. Tapi zaman modern sekarang enggak dibelikan mesin cuci oleh suami, habis, Pak. Mau minta cerai, Pak. Gara-gara mesin cuci minta cerai. Maaf bagi saudara-saudara saya yang berprofesi mempunyai mata pencarian tukang laundry. Ini kita belak-belakan. Mau marah-marah lah, besok tak perlu diundang.
Ibu-ibu, bapak-bapak, terlebih-lebih lagi kita yang perantauan nih, terlebih-lebih kita yang ibu-ibu yang emansipasi, ibu-ibu yang bekerja, bapak-bapaknya pun bekerja, sering enggak pakaian ke laundry? Sering. Bu, sistem kita di kampung diajarkan cara mencuci pakaian yang suci bagaimana, Bu? Suci syara adalah dicucurkan air. Orang pakai laundry, pakai mesin cuci yang di tempat-tempat luar, di laundrynya dicucur enggak? Mentang galak Pak laundry. Alasan enggak dikejar Pak, enggak sempat lagi Pak. Tengah tikui sembayang bajai menaji. Nah, ini salah satu bukti dan tanda kata Rasulullah. Kehidupan akhir zaman ataupun ke tanda kiamat dah ilmu diangkat, ilmu bab bersuci tidak tahu lagi dah. Kepedulian di masjid atau di musala, itu musala sudah jelas-jelas itu tempat sholat. Salah satu syarat sah daripada sholat adalah suci badan, suci pakaian, suci tempat dari hadas dan najis. Banyak dan kebanyakan kita lihat dan kita perhatikan saat sekarang. Di masjidkah, di musolakah, yang sandal naik ke atas tangga, yang sebagian naik ke atas tangga, yang sebagian tidak naik ke atas tangga. Dan jelas-jelas nyata itu sandal tak suci. Maka konsep Pak, model istilah model pembangunan masjid sistem di kampung-kampung kita, begitu di tangga masjid ada parit Pak kan? Ada parit, ada air. Jadi siapa yang keluar dari tempat air, tempat berwudu, yang tempat apalagi ini semakin canggihnya, saking semakin canggih modernnya, sediakan tempat kloset berdiri. Sementara ajaran Nabi apa Pak? Apa ajaran Nabi buang air Pak? Duduk. Malahan di masjid disediakan kloset khusus untuk berdiri tegak. Oke, bagi yang sakit. Dan percikan-percikan air yang ada dari cebokan buang air tadi memercik ke lantai. Otomatis sementara tempat berwudu dengan tempat buang air kecil atau buang air besar bersambung. Otomatis ini akan berlumuran terkontaminasi dengan najisnya. Maka dibuatlah konsep orang tua-tua kita untuk mengantisipasi dan mengamankan di sekeliling masjid, pagar di sekeliling tangga masjid itu dibikin parit. Kalaulah ada dari tempat air wudhu, tempat wudhu tadi berlumuran, masih tapak kakinya berlumuran dengan najis, tinggal direndamkan. Ini hal dan perkara sepele, tetapi banyak yang tidak mempedulikan. Jadi hal-hal yang seperti inilah salah satu yang disampaikan. Cara meneladani akhlak Nabi, akhlak secara syariat, akhlak secara hakikat. Akhlak yang zahiriah, akhlak yang batiniah. Ini wajib untuk kita tiru kembali untuk demi keselamatan. Jangan kita gara-gara termakan oleh kemajuan era zaman, kemajuan kemodernan zaman, sehingga apapun kita sudah tidak mempedulikan lagi. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah, maka seperti yang diharapkan oleh Rasulullah, bahwa Rasul sangat merindukan kita. Sebenarnya Bu, Pak, kalau kita baca cukup ceramah ataupun tausiah untuk Maulid Nabi ini, kita bacakan berzanji itu Pak. Kita bacakan berzanji yang tadi al-jannatu wan na'imu, itu tuh kita bacakan, menetes air mata kita dikala kita terjemahkan Pak. Kita menceritakan bagaimana kejadian demi kejadian dan keyakinan demi keyakinan yang ada pada diri kita, yang terjadi pada Rasulullah. Salah satu buktinya Bu, Pak, Bu, bidannya Rasulullah siapa Bu? Bu, nih pekerjaan ibu-ibu dan didampingi oleh bapak, bidannya Rasulullah siapa? Asyah dan Siti Maryam. Satu riwayat ditambah dengan Siti Maisarah. Asyah siapa tuh Pak?
Bu Aisyah siapa bu? Istri Maryam, ibunya Nabi Isa. Maisarah adalah pembantu tukang sisirnya anak Fir'aun di zaman Nabi Musa. Asyah di zaman Fir'aun. Maryam di zaman Nabi Isa. Rasulullah lahir, orang ini masih hidup atau udah wafat bu? Udah wafat. Ini satu bukti keyakinan kita dalam Islam pak. Bukti keyakinan bahwa orang yang disampaikan oleh Allah, bahwa mereka yang orang-orang pilihan Allah, bukanlah, jangan kau katakan kepada mereka amwat, bal ahya, akan tetapi mereka masih hidup. Bukti hidupnya di ketika Rasulullah akan dilahirkan pada malam itu, pada malam 12, maka Allah turunkan Siti Maryam, Allah turunkan Aisyah, Allah turunkan Siti Masyitah untuk menampung kedatangan Rasulullah, menjamu kedatangan Rasulullah. Pak, sempat kalau zaman saat sekarang Pak, orang yang meninggal datang menunggui anak bapak lahir, bapak lari atau anak itu masuk dalam lagi Pak? Bapak kedua-duanya Pak, bapak lari, ibunya tidak jadi melahirkan, anak masuk ke dalam lagi. Ketakutan, orang udah meninggal datang katanya. Tapi inilah ya, kejadian demi kejadian. Jadi ibu dan bapak, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah, karena dibatasi dengan azan yang telah berkumandang, ini mungkin kita cukupkan dan kita siapkan hanya sekian dan demikian. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Doa ya Pak, tapi lebih bagus kita tunggu suara azan dulu. Kita tunggu suara azan.